Aku sudah ingin menikah. Anjir, kenapa saya ingin menikah tiba-tiba anjir? Gimana Dika? Aku sudah ingin menikah. Kayaknya sih belum sih. Waduh. Kita sapa penonton dulu. Oke. Selamat siang, sore, Sore, malam, malam, petang. petang untuk kalian yang ingin menikahi pasangan Anda tapi Masih terhalang ragu-ragu dan masih ekonomi, sabar, tidak apa-apa. Karena banyak yang seperti Anda. Oke, hari ini kita akan membahas apa Dika? pernikahan dini itu dilarang. Katanya masyarakat ekonomi kelas bawah tidak boleh menikah. Boleh saja, asalkan kamu punya uang. Di mana-mana orang ekonomi kelas bawah ya tidak punya uang, Loh, loh, Dika. loh, loh, loh. Kenapa kita tidak matre sekali-sekali? Kalau dari cewek sih bisa, Iya, cuma padahal. cuma agak tidak realistis ya. Kalau cowok, matre kepada perempuan ya, Anda dikeroyok keluarga si perempuan. Oke. Kenapa Dika? Kenapa kamu punya pikiran masyarakat ekonomi kelas bawah tidak boleh menikah? Ya mungkin dari segi ekonomi kali ya. Mungkin. Iya, kita bahas dulu ya dari ekonomi, mental, dan apa nih terakhir nih? Dan dampak dampak Nah, negatif, dampak benar-benar positif. dampak negatif dari keluarga yang tidak siap dibangun. Oke, Oke. pertama, kenapa ekonomi itu penting untuk di dalam dunia pernikahan ya? Karena setelah menikah itu tidak seperti di film Disney yang di skip dan tiba-tiba ada seorang MC tanpa bapak dan ibu. Itu kenapa itu? Itu karena bapak dan ibunya cuma makan cinta. Loh, ya dong. Hmm. Ya dong. Valid dong. Ya kan itu cuma kartun anjir. Ya, tapi relate. Lihat sekitar Anda. Apakah yang menikah dini bahagia? Sepertinya tidak. Nah, karena itu. Mana ada tiba-tiba menikah punya kastil. Tidak mungkin. Setelah menikah, hidup Anda akan lebih berat. Menikah itu bukan ya tentang cuma mesra-mesraan dengan pasangan ya. Menikah itu tentang tanggung jawab dan berpengaruh untuk keberlangsungan negara kita. Anjing, kenapa sepinter Anjir. gini ya? Langsung Kenapa ini? keberlangsungan ke negara anjir. Ini Ngeri. langsung ini langsung dipotong dan upload ke TikTok. Kita akan dihujat. Nah, Tapi ya. ya untuk menikah dini sih banyak sih. Keluarga di Indonesia juga banyak sih. Nikah-nikah di umur 12. Ternyata yang cowok Anjing, umurnya 26. 12 pedofil. Blok. Jancuk. 12. 12 lo SD anjing. Ya itu pernikahan dini sih termasukan. Iya. Sebenarnya kenapa sih ada pernikahan dini di masyarakat ini? Ini Biar kenapa ini, deh? biar gak berzina. Anjing. Keluar dari berzina, masuk ke zona kemiskinan. Goblok. Tidak ada kesiapan ekonomi, langsung Hmm. menunjuk, ayo kita menikah, Oh, kita kita menikah, bakal kita akan bahagia dan juga akan kaya. Rezeki sudah ada yang mengatur. Fokus akhirat dunia. Kata-kata tidak logis yang pernah saya dengar dan dimaklumi. Itu kata-kata cuma buat penenang yang kenapa hidupku begini-begini saja? Apakah usahaku kurang? Bukan introspeksi, malah bergantung pada faktor yang Faktor. lain. Dan juga lagi pula, kenapa sih kalian pengen buru-buru menikah ya? Ya pengen sih berzina tadi sih, Iya, maksudnya. ingin cepat-cepat punya keturunan. Hmm. Keturunan udah miskin, banyak anak, nggak bisa
mensekolahi anak-anaknya. Jadi maksud kamu keturunan tidak hanya anak, tapi keturunan itu menurunkan kemiskinan. Loh, kamu tidak tahu? Banyak kok. Seperti sudah menikah, pinjam 500.000, tapi tidak dikembalikan. Bangsat. Minjem, tapi tidak kembalikan tuh berdebah banget ya. Tapi kebanyakan sih habis menikah tuh, ini pengalaman pribadi aja. Habis menikah pasti orang-orang itu pasti pinjam uang, mungkin untuk menghidupi kebutuhan atau mungkin menghidupi si bayinya baru punya anak. Iya. Banyak sih sebenarnya. Mungkin itu nggak masuk RAB dari pernikahan ya, anjing pernah kayak mau bikin gedung aja RAB. Mungkin di pikiran mereka itu merawat anak dengan dapat subsidi atau gimana? Loh, kan banyak subsidi seperti Kecuali ada beras. kecuali ada di Jepang, ada di subsidi. Kalau di sini anak Anda anjir. Balita itu bayi sampai balita itu minumnya susunya bukan susu Frisian Flag ya. Bahkan itu bukan susu. Susunya itu susu formula. Anjir. Sekaling itu, Cuk. Itu 1 juta anjir. mahal. Kalau kaum bawah kan ya cuma Frisian. Jadi nggak bisa anak bayi sampai balita dikasih air tajin. Air tajin itu nggak bisa ya. Tapi miris sih di kalangan bawah itu ada punya anak diajak kemis, anaknya dibuat jadi pekerja. jadi Dari pekerja. itu nanti kalau pas umur 20, pengalaman kerja kamu apa? Sudah diajak mengemis. Arya sih itu perempatin itu saya yang jadi preman aja. pengemis nomor pertama itu ya saya sama. Bawa proposal ke perusahaan ini, ya itu hasilnya. Menurutmu gini, taraf ekonomi seberapa yang udah siap menikah secara segi ekonomi? Kalau menurut saya sih ya orangnya jadi pegawai negeri sih. Itu mungkin udah cukup gitu. Iya, pegawai negerinya itu P-nya itu kenapa? Itu stereotip masyarakat Indonesia. zaman penjajahan Belanda itu. Kalau nggak jadi PNS itu nggak makan. Karena memang zamannya seperti itu. Kalau sekarang ya banyak pekerjaan. Banyak sih pekerjaan yang menghasilkan banyak keuntungan juga. Tapi kecuali kalau pikiran Anda hanya geber-geber motor, nongkrong di flyover, tidak ada pekerjaan buat Anda. Tidak ada pekerjaan, malah merusak. Iya. HRD lihat Anda langsung pergi. Anda dilarang masuk. Ya, kalau menurut saya UMR 2 kali cukup. Bahkan UMR cukup. Tergantung negaranya, di kotanya sih. Kalau di Jakarta UMR ya mati balik. Anjing ngapain, Cuk? Kalau belum bisa ngidupin sendiri. Ya paling nggak bisa menghidupi lah. Punya tabungan. Ya telat nikah nggak apa-apa sih, yang penting lo punya aset lah. Bahkan tidak menikah tidak apa-apa. Di negara maju kan gitu kan, Jancuk. Di Jepang, di Amerika, di Eropa kan banyak yang child free menikah. Korea. Oh, jadi kamu mendukung child free? Bangsat. Mental itu tergantung cara berpikirnya orang sih. Kalau mentalmu mental tetek, mental loss, ini omongan dari seorang kuli valid ya. Mental loh, itu valid. Sekarang mental kan gitu, udah loss saja, aku mau langsung. Anjir itu nggak tahu kedepannya, nggak tahu jadi apa kan. Itu mentalnya bagus atau sumbu pendek? Itu sumbu pendek sih sebenarnya. Ya tapi kan kebanyakan orang-orang gitu mengambil keputusan langsung tanpa pikir panjang. Itu namanya logikanya nggak kepake ya men ya. Anco kon mikir opo jan. Moro-moro rapi
konser ya. diundang, ngundangi Kok masa jadi masalah personal? ngundangi ngeluh kapasitas anjir. Wis rendange ora ono, lengkuas tok, dan sing dipangan opo iki? Dan juga mental yang belum stabil boleh menikah nggak, Dik? Kayak gimana mental belum stabil? Ya mantan-mantan dibully, terus Hmm, punya masalah mental seperti depresi, frustasi, ya sejenisnya lah. ya menurutku nggak bisa sih. Iya, membahayakan ya. Mental diri sendiri aja belum bener, apa mau Iya. menambah beban hidup. Sepertinya kalau di negara ini mental bener itu agak utopia ya. Anjir. Ya Bayang, perbaiki mental dulu lah. bayangin men, perempuan yang di sekolahnya dibully, terus punya anak, Dibully wah, lagi. punya anak, kan itu energi-energi negatifnya kan terkumpul, harus dilampiaskan. Itu dilampiaskan ke anaknya gimana coba? Ya mungkin Aja ngeri banget ya. Perempuan sewajarnya sih. perempuan punya mental issues ya, terus jadi ibu. Ngeri nggak tuh? Jadinya kan masuknya kayak baby blues gitu. Iya, ibu-ibu TikTok. Mm-mm. Anjing, baby blues ya baru-baru sekarang ya. Kayaknya Iya. dulu-dulu itu Dulu itu kayaknya belum ada sih baby blues itu. belum ditemukan, unidentified, Heeh. identify. Tapi kenapa ya? Setiap kali punya anak mesti orang tua itu mesti hampir kena baby blues. Jadi ya kayak nggak mau ngurus anak. Wah, Itu mesti mungkin jiwa-jiwa zaman sekarang sih ya kali ya. iya kayak Mental-mental anak muda sekarang pasti. nggak tahu ya. Saya kan laki-laki jadi nggak tahu perasaan lawan jenis, jadi let it go. Dan juga seumpama yang perempuan depresi gitu, itu kan bawaannya mesti emosi negatif, terus kan pasti itu nular ke keturunannya, iya nggak? Iya biasanya. Terus apalagi kalau yang cowok yang mentalnya gampang Pema- marah, marah-marah, Pemabuk, pemabuk, pemarah. pemarah. Wah, anaknya tanya, "Ah, bantuin matematika ini rumus trigonometri gimana?" Wah, anaknya langsung ditabok pakai botol Oke. miras. Cepar. Wah, papa, Wah, tidak apa bagus. PR-ku tidak keluar, malah kepala saya bocor. Terus ya banyak juga ya, kayak kemarin aku di Twitter lihat ada bapak-bapak menganiaya anaknya sendiri karena sang ibunya bisa ranjang. Anjir, cowok, orang kayak gini nggak pantas banget ya jadi seorang orang tua. Sudah. Yang laki padahal umur 26 loh. Anjir, itu berarti nikahnya anaknya kan udah ya balita lah, 3 tahunan, berarti 23 nikah. Umur segitu emosinya belum stabil, belum tahu dirinya siapa, punya keluarga. Ini keluarga. Ya itu hasilnya akhirnya anaknya disunditin rokok, cuk. Ngeri. Anjir. Sampai di videonya, ini kamu, anak kamu ini mau kamu digantung, cuk. Digantung gini, anjir, dibawain parang lagi. Gokil. Gokil. Nah, jadi menurutmu gimana, Dik, dampak negatifnya dari seorang individu yang tidak siap dan memutuskan untuk menikah? Ya sebenarnya sih tergantung ke diri kita sendiri dulu sih. Diri kita itu mampu apa enggak. Kalau mungkin kita menikah, mampu, misalkan kita punya minimal aset lah, aset seperti rumah atau mungkin yang lainnya, atau mungkin tabungan yang udah cukup. Itu mah sampai dua Ya nggak reinkarnasi minimal, nggak hidup lanjut, nggak bakal punya gitu. rumah nggak apa-apa lah, yang penting Sekarang punya nggak tabungan yang cukup lah. Terus juga pekerjaan lah ya, pekerjaan lah, ada pemasukan yang tetap. tetap. Anjing, Ya kalau pemasukan tetap tak mungkin masih kurang sih sebenarnya anjing. untuk berkeluarga. Dan berarti yang nggak boleh
menikah itu orang yang belum bekerja, miskin, dan punya mental issues. Tapi gimana dengan perzinaan? Misalnya hamil di luar nikah. Ya kalau itu konsekuensi masing-masing lah anjir, ngapain sih cok Kan banyak sekarang, aku zaman-zaman ngurusi anak sekarang kan banyak bro, ya ngambil di luar nikah, terus tahu-taunya udah nikah padahal langsung dititipin dia. dia belum punya penghasilan, tahu-tahu udah Hmm, punya anak. terus tiba-tiba pas punya anak, ini kecelakaan. Kok bisa ngomong Bisa kecelakaan, kecelakaan anjir? kecelakaan. Emang ekspektasinya dari berhubungan intim apa anjir? Dapat TV kan nggak mungkin anjir. Ya hubungan itu dalam biologi ya, hasilnya suatu individu baru. Iya, satu judul baru sih. Lu nggak mungkin habis berhubungan, ya ini dapat kamu TV Polytron. Dapat hadiah door prize ya. Anjing, kalau gitu gue juga ikutan dapat TV. Dan juga ya, tapi pilih mana? Negaranya depopulasi apa overpopulasi? Kalau mungkin depopulasi kali ya. Anjing, psikopat. Psikopat. Iyalah, sekarang loh. Kalau overpopulasi, pulau dari suatu pulau itu pasti padat banget penduduknya. Banyak juga lapangan pekerjaan yang tidak dibuka atau mungkin kurangnya pendidikan, banyak kemiskinan. Di Kompetisi. Amerika aja kemiskinannya juga banyak, homeless. Walaupun negara maju. Udah homeless, drug addict ya. Iya. Ya, dan kompetisi sumber daya kita kan udah menipis ya. Daripada sumber daya kita dipakai sama orang yang nggak pantas, ya mending orang yang pantas memakai sumber daya alam yang udah terbatas ini. Ya nggak sih? Masa orang yang kerjanya cuma apa ya, ibaratnya tidak melakukan hal yang membangun negara atau kontribusi di masyarakat lah, ikut memakai sumber daya yang seharusnya bisa dipakai orang lain. Kayak kemarin itu ada subsidi untuk judul, anjir. Kenapa cuk? Kenapa pemain judi disubsidi? Emang itu kesalahan berpikir sekali itu. Sangat kesalahan berpikir. Udah main judul, untung ditambah subsidi. Pajak kita dipakai untuk pemain judi. Aduh. Ya itu tadi kelucuan sih di apa? Ya di masyarakat sekitar. Iya, kita sebenarnya hidup di mana ini? Gimana nih? Menurutmu ada tambahan lagi nggak? Masih belum terpikirkan sih gue. Oke, jadi menurut kita begitu guys. Jadi kesimpulan video ini apa ini? Jangan hamil di luar nikah. Bangsat. Asu. Jadi untuk orang yang belum siap secara ekonomi, mental, dan ya menanggung konsekuensi untuk menghidupi keluarga, mending dipending dulu dan berpikir dua kali. Kalau Anda ingin merasakan rasanya ngomong suatu makhluk, kayak pelihara kucing lah, kucing apa Tamagotchi apa tuyul. Tuyul boleh tuyul. Itu aja, pelihara ayam warna-warni. Daripada Anda melihara individual dan tidak bisa membiayai, mending
pelihara ayam warna-warni. Nah, itu konklusinya. Oke. See you next time. See you next time, guys. Tolong dong kasih tema-tema yang sepertinya ini bisa mengundang amarah warga. Oke, guys, see you next time. Oke. Thank you. Masuk.